الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل عيدا لأمته وسن سنة حسنة برسوله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Puji serta syukur tak henti-hentinya mari kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya hingga pada pagi yang cerah ini kita umat Islam alhamdulillah dapat menunaikan ibadah salat Idul Fitri dengan sukacita. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi serta meninggalkan larangan-larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Pagi ini umat Islam di seluruh penjuru negeri khususnya dan seluruh penjuru dunia pada umumnya pada hari ini sedang bersuka cita dalam rangka merayakan kemenangan yang telah diraih selama 1 bulan ini. 1 bulan Ramadan umat Islam di siang hari tidak makan bukan berarti tidak doyan makan. Umat Islam di siang hari dalam kondisi yang haus dan dahaga tidak minum bukan berarti tidak doyan dan tidak mau minum. Akan tetapi semua dilakukan dalam rangka berperang melawan hawa nafsu. Dalam rangka melawan hawa nafsu di mana hawa nafsu kecenderungannya adalah selalu mengarahkan kepada hal-hal yang negatif manakala nafsu tidak dikendalikan. Maka hari ini umat Islam sedang merayakan kemenangan itu, telah mampu menahan nafsu, telah mampu berlatih untuk mengendalikan hawa nafsu, untuk kemudian dijalankan hawa nafsu sebagai motivasi menjalani hidup kita mulai hari ini dan yang akan datang. Mudah-mudahan dengan kemenangan ini Allah berikan keberkahan kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Ma'asyiral hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Hanya saja sebagaimana yang kita maklum bahwa kondisi hari ini kita umat Islam sedang merayakan Idul Fitri dalam kondisi pandemi corona. Sudah barang pasti suasana, kondisi, keadaan berbeda. Tetapi catatan-catatan penting, positif thinking kita adalah bahwa setelah corona masuk ke negeri kita tercinta ini, kemudian sekitar 1 bulan berikutnya masuklah bulan suci Ramadan. Apa artinya? Ini adalah merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika umat Islam Indonesia pada khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya dilanda oleh wabah corona yang begitu luar biasa. Hari ini terupdate adalah sudah mencapai 20.000 sekian. Ini artinya perkembangan corona memang benar-benar real dan nyata. Tetapi sekali lagi positif thinking kita kepada Allah. Begitu memasuki 1 bulan corona, era corona, Allah berikan pertolongan kepada kita umat Islam berupa yaitu bulan Ramadan untuk mampu mendekatkan diri kepada Allah yang sekaligus sebagai solusi. Maka dari itu mari kita hadapi kehidupan setelah Idul Fitri dan menjalani puasa Ramadan selama 1 bulan penuh ini dengan beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah bersumber dari pidato baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan di hari terakhir bulan Sya'ban. Beliau baginda Nabi menyampaikan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad adhallakum syahrun adzim. Kalimatnya menggunakan adhalla yudhillu dhillah. Nyata-nyata kalian wahai manusia telah dilindungi oleh 1 bulan yang azim. Kalimat melindungi, keberadaannya analogika kita adalah seperti kita punya bangunan, rumah atau gedung, maka zillah di situ adalah sebagaimana atap. 12 bulan yang Allah berikan dalam hidup kita, ketika tanpa Ramadan maka laksana rumah tanpa atap. Maka qad adhallakum syahrun azim. Kita telah diberikan modal oleh Allah untuk menjalani hidup 11 bulan dan seterusnya dengan modal keagungan bulan Ramadan. Meskipun hal itu adalah tergantung sejauh mana kualitas dan kuantitas kita dalam mengisi ibadah di bulan Ramadan. Ketika kita benar-benar maksimal mengisi bulan Ramadan, maka insya Allah 11 bulan yang akan datang akan kita jalani dengan sukacita. Hal itu sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi dalam hadis riwayat Imam Hakim, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa soma yang melakukan puasa imanan karena iman wahtisaban dan mengharap ridha Allah, ghufira maka diampunkan lahu baginya ma dosa taqaddama yang telah lalu. Dalam riwayat Imam Hakim ini wa ma ta'akhkhar, dan dosa-dosa yang akan datang, dan dosa yang akan datang diampuninya. Dalam penafsiran ulama-ulama salaf adalah bahwa orang yang berpuasa dengan ikhlas penuh dan diterima oleh Allah, maka akan mendapatkan pengaman untuk tidak mudah terjerumus kepada perbuatan dosa, dan yang kedua akan mendapatkan banyak kemudahan setelah Ramadan berlalu. Hadirin wal hadirat jamaah Idul Fitri rahimakumullah, maka adalla yudillu, kita telah dilindungi oleh bulan Ramadan, oleh Allah melalui bulan Ramadan yang Allah sebut syahrun azim. Syahrun, bulan azimun yang penuh dengan keagungan. Orang lahir dalam kondisi yang sama, tanpa jabatan, tanpa tahta, tanpa harta,
tetapi sejauh mana dalam kehidupannya melakukan kebaikan dan kebaktian dalam arti meningkatkan baktinya kepada Allah, maka dia akan Allah angkat. Dan wabil khusus adalah berbakti menjalankan ibadah secara total dan maksimal di bulan Ramadan, maka keagungan itu akan hadir pada setiap diri kita. Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Hadirin, ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Setelah Rasulullah sebut sebagai bulan yang penuh keagungan, Rasulullah sebut bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh keberkahan. Apa yang kita lakukan selama 1 bulan penuh, yaitu tidak makan dan tidak minum di siang harinya. Kita mencoba untuk menundukkan pandangan, kita mencoba untuk ngerim perkataan dan percakapan. Kita berusaha untuk menata hati sedemikian rupa. Ini tidak gratis dan ini akan Allah ganti dengan keberkahan. Keberkahan itu ketika mengalir kepada rezeki kita, meskipun kelihatannya tidak terlalu besar, tetapi manakala rezeki kita diliputi oleh keberkahan, maka terasa cukup, yang makan terasa enak, dan siapapun yang mendapatkannya akan mendapatkan berkat. Itu adalah barokah. Ketika pekerjaan kita dilindungi oleh keberkahan, maka pekerjaan kita akan semakin baik dan akan semakin baik. Kalau toh ternyata secara lahiriah buruk, itu bukan buruk yang sesungguhnya, tapi cara Allah untuk memberikan kebaikan yang sesungguhnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Cara yang berikutnya untuk menghadapi kehidupan setelah kemenangan ini kita raih adalah dengan semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Jika Ramadan, alhamdulillah kita mampu melakukan sholat tarawih setiap malam di tengah kecapean dan lelahnya tubuh kita. Di saat Ramadan kita mampu meningkatkan baca Al-Quran di saat kita sedang mengantuk luar biasa. Di bulan Ramadan kita mampu meningkatkan kuantitas zikir kita meskipun sekali lagi kita dalam kondisi ngantuk dan lelah. Tetapi hendaknya apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan tidak selesai di bulan Ramadan. Dan itu adalah bagian dari indikasi sejauh mana kualitas Ramadan yang kita jalankan, maka akan kelihatan sejauh mana yang tersisa setelah Ramadan berlalu. Tarawihnya akan tersisa menjadi tahajud. Tadarusnya yang biasanya 1 juz akan tetap diwiridkan sehari meskipun 1 halaman. Zikirnya akan terus tetap dijaga meskipun tidak sebanyak di saat bulan puasa. Hal itu akan menjadikan energi kita yang kita raih di dalam bulan Ramadan akan tetap melekat, bahkan akan semakin berkembang, dan itu akan sangat ampuh luar biasa untuk menyelesaikan berbagai problematika hidup, khususnya adalah dalam kondisi pandemi corona. Yang berikutnya adalah mari kita ramaikan masjid dalam tanda kutip. Tetap kita ikuti bagaimana anjuran pemerintah. Kita lihat bagaimana hari ini Aceh Nangro Darussalam menjadi sorotan dunia. Kenapa? Karena Aceh ternyata punya strategi khusus. Pasar boleh dibatasi dengan sangat. Sistem pergaulan sosial boleh dibatasi dengan ketat, tetapi masjid sama sekali tidak ada yang ditutup meskipun tetap social distancing dijalankan. Jarak 1 meter 1 meter dijalankan, diadakan penyemprotan desinfektan, tetap bermasker, tetapi tidak ada satu masjid pun di Aceh yang ditutup, dan hasilnya ternyata menjadikan mata dunia terbelalak meskipun Indonesia belum begitu peduli. Apa hasilnya? Hasil yang paling terupdate adalah sampai hari ini di seluruh Aceh corona orang yang terjangkit hanya 17, yang 15 sembuh, meninggal hanya 1. Apa artinya? Ramadan yang Allah berikan ini sebenarnya adalah benar-benar satu solusi yang dahsyat
untuk menghadapi dan menyelesaikan corona ini. Meskipun hari ini alhamdulillah, satu sisi kita alhamdulillah karena kita mencapai kemenangan, tapi di sisi lain kita menangis karena ditinggalkan oleh bulan Ramadan yang penuh keagungan. Tapi apapun yang terjadi, catatan khususnya adalah meskipun Ramadan telah lalu, Ramadan telah melewati kita hari kemarin, tetapi catatannya, ayo masjid kita ramaikan kembali, majelis taklim ayo kita ramaikan kembali dengan satu prinsip: tidak boleh gegabah, tidak boleh sembrono. Kita tetap harus meningkatkan kehati-hatian dimanapun kita, harus bermasker ketika keluar dari rumah, tetap kita menjaga jarak kalau bisa 1 meter, dan seluruh anjuran pemerintah kita jalankan secara total, tetapi menjalankan ibadah secara maksimal, tidak boleh berkurang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Harapan kita adalah yang pertama tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berlalunya Ramadan, mudah-mudahan Allah turunkan ampunannya. Amin. Dengan berlalunya Ramadan, mudah-mudahan Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan kasih sayangnya kepada kita umat Islam khususnya, dan kepada seluruh bangsa Indonesia dan dunia pada umumnya, hingga mudah-mudahan corona segera berlalu dengan tanpa dampak yang negatif dan yang berkepanjangan. Harapan kepada setiap kita dari anak-anak, bahwa kita adalah anak-anak dari orang tua kita. Mari kita tingkatkan bakti dan taat kita kepada beliau-beliau, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Kenapa? Karena berbakti kepada orang tua adalah kunci yang sangat luar biasa. Allah menggantungkan ridhonya di bawah ridho orang tua. Ridallahu fi ridal walidin wa suhtullahi fi suhtil walidin. Ridho Allah tergantung bagaimana orang tua. Kalau ternyata hatinya setiap hari dibuat jengkel oleh kita, maka ridha Allah tertutup, rahmat Allah terhalang, rizki Allah tidak bisa datang. Ridha orang tua adalah luar biasa, disebut oleh sebagian kita adalah keramat. Maka jangan biarkan hati orang tua terluka. Maka di saat yang fitri ini, meski kita tidak bisa hadir datang di depan orang tua kita secara fisik, tetapi mari kita ucapkan permohonan maaf dan kita mencari apakah gerangan sesuatu yang bisa membahagiakan orang tua kita. Dan yang terakhir, harapan kita sesama masyarakat, mari sama-sama kita jaga masyarakat, bangsa dan lingkungan kita dari berbagai hal yang akan merugikan kita sebagai bangsa. Wabil khusus, terkhusus adalah di saat pandemi corona ini, mari kita sesama menjaga. Ketika kita saksikan di pasar begitu luar biasa tanpa pengaman, orang berdesak-desakan luar biasa tanpa masker, kemudian social distancing benar-benar terabaikan di sana. Ini adalah sesuatu yang bisa merugikan kita. Dan sisi lain adalah, kalau orang ternyata tidak takut di pasar berdesak-desakan, kenapa lalu ketakutan datang di masjid? Orang yang sudah disterilisasi dengan berwudu, tangannya sudah dibasuh, mukanya, wajahnya, mulutnya semuanya sudah dibasuh, kemudian dengan sistem pengamanan berlapis, kenapa lebih takut ke masjid dibandingkan dengan di pasar? Maka harapan ini mari kita harapkan ke dalam diri kita masing-masing, untuk kemudian kita ekspresikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira,
والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul mu'tabar. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما وأمرنا بذلك إرشادا لنا وتعليما وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واجعل بلدتنا هذه بلدة طيبة تجري فيها أحكامك وسنة رسولك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نتوسل إليك بمعجزة القرآن العظيم وبشفاعة رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبهيبة شهر رمضان وبمعجزة وبهيبة ليلة القدر نسألك الصحة والسلامة نسألك الصحة والسلامة نسألك الصحة والسلامة خصوصا صحة وسلامة من كورونا صحة وسلاما من كورونا صحة وسلاما من كورونا اللهم ائتنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وائتنا خيرا كثيرا مباركا وائتنا بركة عظيمة وائتنا نصرتك والمعونة واجعل أولادنا من الصالحين والصالحات والعالمين والعالمات والعارفين والعارفات والزاهدين والزاهدات والمجاهدين والمجاهدات والصابرين والصابرات والمخلصين والمخلصات والذاكين والذاكيات والمطيعين والمطيعات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jamaah mohon tidak berdiri sebentar. Kita manfaatkan pertemuan ini untuk bersilaturahim meskipun tidak ada yang berjabat tangan ya. Jadi lebih afdal kalau kita meskipun 1 meter ya, jadi minimal kita jabat tangan hati kita ya. Jadi bapak-bapak nanti dari saya ke sini, terus kemudian 1 meter, nyusul lagi 1 meter, tapi tidak ada yang bersentuhan tangan, terus begitu sampai selesai, maka kita akan hati kita sambung. Insya Allah silaturahim berkah, akan menurunkan rezeki, akan bikin panjang umur. Siap? Ya. Jadi nanti saya posisi di sini, nanti ibu juga sama, boleh? Jadi perhatikan ibu. Ya, jadi nanti ujung sana 1 orang berdiri, terus kemudian jabat tangannya begini saja, jaraknya pun 1 meter, terus kemudian ambil posisi sebelah kanan, berdiri 1 meter, nyambung berikutnya 1 meter lagi, terus begitu, maka semuanya akan berjabat bersalim. Oke, paham ya? Baik, monggo.